أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Baik, kita mulai, ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji tafsir juz 30. Kita sampai pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-22 ya. Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yang taat kepada Allah, mereka berada dalam kenikmatan. Di ayat ke-22 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang berbuat ketaatan, amal soleh, ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah. Balasan mereka lafi na'im, mereka akan mendapatkan berbagai kenikmatan. Kata na'im kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya nakiroh. Nakiroh itu maknanya umum, ikhwah. Berarti kenikmatan di sini kenikmatan dunia dan akhirat, kenikmatan jasmani dan rohani. Makanya Allah sebut di sini na'imin dalam bentuk nakirah kalau dalam ilmu gramatikal bahasa Arabnya. Maknanya kenikmatannya secara umum. Yang pertama, kenikmatan dunia. Apa yang didapatkan kenikmatan dunia oleh orang-orang yang taat amal ibadahnya kepada Allah? Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 97. Kata Allah Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini kebahagiaan dunianya nih bagi orang yang taat kepada Allah, senantiasa beramal saleh. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl 97, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki dan perempuan, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di sini apa maknanya? Maknanya di dunia Allah berikan kepadanya al-qanaah. Apa artinya qanaah, ikhwah? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kan ini salah satu sebab kebahagiaan kita di dunia. Orang yang senantiasa taat kepada Allah, Allah berikan rezeki berupa sifat qanaah. Ini sifat yang mahal di zaman kita hari ini, ya. Karena kebanyakan manusia mereka banyak menuntutnya.
nggak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan nih. Padahal ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan sudah banyak kepadanya. Cuma karena dia nggak punya sifat qanaah saja, akhirnya nggak mensyukuri dengan segala apa yang Allah berikan. Ya, makanya subhanallah, kadang ya manusia ini sudah diberikan ya rumah, mobil, kendaraan, ya segala fasilitas, ya masih saja tuntutannya luar biasa banyak. Apalagi para buruh ini, subhanallah ya, nggak pernah berhenti kayaknya nuntut kenaikan upah. Subhanallah. Anak hari Kamis sampai macet luar biasa itu ya. Anak rencana mau ngisi kajian di Pertamina Gas Cikarang, nggak keburu akhirnya ya. Anak macet, lewat jalan biasa macet, lewat tol juga macet. Anak baru tahu ternyata ada demo ya di hari itu ya. Nah kadang ya seseorang itu dia nggak merasa cukup itu karena dari batinnya ya. Makanya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang taat lahir dan batin, secara lahir dan batin. Secara batinnya tadi Allah berikan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Secara lahirnya apa? Allah mudahkan urusannya. Kan Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar atas segala urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka ini nikmat di dunia, nikmat lahir dan juga nikmat batin. Allah berikan kepada orang yang senantiasa taat berbakti kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya setelah di dunia, di mana nikmatnya? Di alam barzakh, di dalam kubur dulu ya. Orang-orang yang berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, dia dapat kenikmatan di dalam kuburnya. Sebagaimana hadis Abu Barzakh Al-Aslami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Idza wudi al-janazatu fi qabriha, apabila seorang mayit diletakkan di dalam kuburannya, fayatihi malakan, maka dia akan didatangi dua malaikat. Fayujlisanihi, dua malaikat itu akan duduk di bagian dadanya. Kemudian malaikat itu bertanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fika. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa laki-laki yang diutus kepadamu. Orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, beriman, berbakti kepada Allah, maka dia bisa jawab pertanyaan malaikat ini. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Wa hadzal rajul alladzi bu'itsa fi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia bisa jawab, lalu ada yang menyeru. Ada seruan dari malaikat yang Allah Ta'ala menyeru, an sadaqa abdi, sungguh telah benar apa yang diucapkan hambaku ya. Kemudian fa'afrishuhu milal jannah, bentangkan untuknya kenikmatan-kenikmatan surga. Wa albasuhu libasal jannah, pakaikan untuknya pakaian-pakaian surga. Kemudian ya, kata yang menyeru tersebut ya, wa afrishuhu ala madda basarih, luaskan kuburnya sepanjang penglihatannya. Lihat di kuburan saja, orang yang berbakti taat kepada Allah dia dapat nikmat ya. Jadi jangan dipikir penghuni kubur itu
dia merasakan kuburannya cuma berapa meter biasanya? 1x2 saja. Ternyata orang yang berbakti kepada Allah, beriman kepada Allah, dia bisa rasakan luasnya kuburnya tersebut. Ya, karena kata Allah, luaskan kuburnya sejauh matanya memandang. Ini bagi orang-orang yang berbakti, taat kepada Allah Ta'ala. Ya, dari mulai di alam barzah dia dapat nikmat-nikmat kubur. Ya, Allah jadikan ya kuburannya lapang, luas, kemudian dipakaikan pakaian penghuni surga. Allah bentangkan untuknya surga, diperlihatkan kedudukannya di surga. Belum lagi aroma-aroma yang ada di surga, ya. Yang kata Rasulullah itu aroma wangian di surga itu kan kayu gaharu dan minyak misik, minyak kasturi. Itu Allah akan penuhi itu di dalam kuburnya orang tersebut. Subhanallah, aroma surga sudah Allah kirimkan kepada penghuni kubur yang berbakti dan beramal soleh kepada Allah. Gimana nggak nikmati, padahal kita nungguin di kuburan itu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Bayangkan kalau dia menunggu sambil dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Ya, dia bisa dapatkan pakaian surga, ya, kemudian permadani surga, dibentangkan aroma-aroma wangian surga, dia sudah dapatkan ketika di alam barzakh. Makanya ini kenikmatan jasmani dan juga rohani. Ya. Baru kemudian setelah di alam barzakh di mana? Di mana setelah di alam barzakh? Ya, baru kemudian di surganya Allah. Di padang mahsyar dia bisa dapat kenikmatan berupa naungan dari Allah Ta'ala. Ya, karena Rasulullah mengatakan sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullahu fi dhillih, yang Allah akan berikan naungan kepadanya ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Ya, 7 itu mudah-mudahan kita masuk salah satunya itu. Karena kan banyak sekali itu, ya. Imamun adil, pemimpin yang adil. Rajulun nasya'a fi ibadatillah, laki-laki perempuan yang senantiasa taat beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian juga syabun, ya, pemuda juga yang senantiasa taat kepada Allah. Kemudian juga rojulan, ya, 2 orang yang mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Tum paham nggak makna ini? Seseorang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak mengetahuinya. Apa tuh maknanya? Kata ulama hadis, sampai orang-orang dekatnya pun nggak ada yang tahu. Karena diibaratkan dengan tangan kiri, berarti sampai orang-orang terdekatnya pun nggak tahu. Karena kita kalau bawa tangan kan pasti dua-duanya, ya nggak? Mana mungkin orang sodako tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Tapi ini perumpamaan saja. Kata ulama hadis, kalau dia sodako, orang-orang dekatnya pun nggak tahu. Istrinya, anaknya, orang tuanya. Cukup dia yang tahu dengan Allah saja. Dan ini yang indah itu, ya. Yang indah dari kehidupan orang yang beriman itu, orang baru tahu amal solehnya setelah dia meninggal, karena sudah nggak bakal riak lagi dia, ya. Tapi kalau orang tahu amal ibadah kita saat kita hidup, wah, itu peluang riaknya besar sekali. Apalagi di zaman medsos, dikit-dikit update status, ya, dikit-dikit ganti foto profil, ya, maka lebih berarti kalau orang tahu amal soleh kita saat kita masih hidup. Yang paling indah itu orang tahu amal soleh dan ibadah kita setelah kita meninggal dunia.
kita nggak akan riak lagi sudah. Ya, makanya itu kan yang dilakukan para ulama salaf terdahulu, mereka senantiasa berusaha menyembunyikan amal soleh yang bisa mereka sembunyikan. Karena pernah ceritakan antum ya, cucunya Ali bin Abi Thalib itu, Zainal Abidin, ya, anaknya, salah satu dari anaknya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kan dikisahkan Zainal Abidin ini, dia setiap malam malamnya itu sudah tengah malam, jam 12 malam, dia bawa itu satu karung gandum dan dia letakkan ke rumah fakir miskin. Jadi dia baru kasih itu tengah malam, itu pun dia taruh di depan pintunya saja, orangnya nggak ada yang tahu. Satu kota Madinah nggak ada yang tahu kalau itu yang ngasih adalah Zainal Abidin. Kapan orang-orang tahu kalau ternyata itu yang sering memberikan satu karung gandum itu kepada fakir miskin adalah Zainal Abidin ini? Orang baru tahu ketika memandikan jenazahnya. Jadi di bagian pundaknya ini ada bekas-bekas merah kan ya, kalau orang biasa manggul ya, gandum satu karung itu ya. Jadi dia baru diketahui manusia saat dia sudah meninggal. Ini kan yang indah itu ya, orang baru tahu amal soleh kita ketika kita sudah meninggal ya. Makanya ini yang paling indah dari kehidupan seorang hamba, karena dia nggak akan riak lagi. Karena pernah sampaikan kepada antum, seorang ulama salaf, dikisahkan Ibnu Rajab ini dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ulama salaf, dia puasa sunnah 40 tahun, istri dan anak-anaknya nggak ada yang tahu. Bayangin nih, 40 tahun puasa sunnah, bukan 40 hari ya, 40 tahun puasa sunnah, nggak ada yang tahu istri dan anaknya. Bagaimana itu? Orang ini punya toko di pasar. Setiap pagi dia bilang sama istrinya, bekelin saya ya makan, buat saya bawa. Ternyata setelah dibekelin istrinya, dia bawa itu di tengah jalan, dia kasih ke fakir miskin ya makanannya. Sampai di tokonya, orang-orang di pasar mengira ini orang sudah sarapan di rumah ya. Istrinya mengira apa? Suaminya sarapannya di pasar, di toko. 40 tahun dilakukan orang ini, nggak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah saja. Subhanallah ya. Mereka begitu menyembunyikan amal-amal soleh mereka. Nah ini yang dimaksud rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seseorang bersodakoh dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Maksudnya sampai orang-orang terdekatnya juga nggak ada yang tahu. Nah ini kan diantara orang yang dapat naungan nanti di padang mahsyar. Kemudian juga ya, wa rajulun da'athum ra'atan zata mansibin wa jamalin, seorang laki-laki yang dipanggil oleh perempuan yang cantik, punya jabatan, nasabnya mulia, untuk melakukan zina, tapi dia mengatakan inni akhafullah ya. Dan yang terakhir yang dapat naungan dari Allah di padang mahsyar, rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aina, seseorang yang mengingat Allah di saat sendirian, mengalirlah air matanya, mengingat dosa-dosanya. Maka orang yang berbakti kepada Allah, salah satunya dia beribadah, taat kepada Allah. Ini dapat naungan di padang mahsyar nanti. Kenikmatan selanjutnya Allah berikan di mana? Di surganya. Yang kenikmatan surga ini, kata Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat ke-17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.
tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan dari kenikmatan-kenikmatan surga yang selalu enak dipandang oleh mata. Maka kenikmatan surga pun didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa bakti taat kepada Allah Ta'ala. Di ayat setelahnya, ihwah, 23 sampai dengan 27 ya, itu gambaran kenikmatan di surga yang Allah akan berikan kepada orang yang taat dan bakti kepada Allah ini. Kita lihat kenikmatan pertama yang Allah berikan kepadanya. Ayat 23-nya, alal araiki yanzurun. Kenikmatan mereka ketika di surga, mereka bersandar di atas dipan-dipan sofa-sofa mereka. Dipan di surga jangan antum samain dengan dipan di dunia. Ya. Sofa yang paling bagus apa ketika di dunia? Hah? Apa sofa yang paling bagus? Hah? Sofa yang bisa apa tuh? Yang bisa naik itunya di depannya, ya. Jadi kaki kita bisa naik di depannya, kan apa tuh namanya, sofa. Itu kan dianggap yang paling keren lah sekarang, ya. Tapi sofa di surga itu, ya, selain sofa itu, ya, bisa dipakai untuk bersandar, untuk duduk, ya. Ternyata di dekat-dekat sofa itu juga dipenuhi dengan berbagai makanan dan minuman yang diinginkan para penghuni surga. Ya. Bahkan mereka nggak akan merasakan kepanasan, kedinginan, semuanya hawanya sejuk. Ya. Antum bayangin aja, antum lagi di puncak gitu, duduk di luar sambil lihat pemandangan yang indah-indah kan, ya. Maka penghuni surga lebih dari itu, ketika mereka bersandar di atas dipan-dipan mereka, di atas sofa-sofa mereka, mereka bersandar nggak hanya bengong, tapi mereka penuh dengan makanan-makanan yang mereka nggak perlu capek ngambilnya. Makanan itu didekatkan kepada mereka, ya, pohonan-pohonan, buah-buahan. Kata Allah kan dalam surah Al-Waqiah itu, ya, wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Untuk penghuni surga itu buah-buahan yang banyak, yang gak akan pernah putus buah-buahan itu. Kalau kita di dunia, buah-buahan itu kan ada musimnya. Makanya para ulama tafsir menafsirkan la maqtu'atin, gak akan pernah terputus buah-buahan di surga. Buah-buahan di surga itu yang bukan musimnya pun bakal tumbuh. Kalau kita kan nunggu musim dulu, ya. Kalau nggak sesuai musimnya nggak bakal tumbuh, nggak bisa dinikmati, ya. Kecuali ada beberapa buahan, ya, yang dia bisa tumbuh di segala musim. Buah apa itu? Pisang, ya. Tapi kebanyakan buah-buahan itu numbuh baru ketika musimnya, berbuahnya ketika musimnya. Tapi di surga nggak ada itu. Semua buah-buahan tumbuh di segala musim. Bahkan tidak terlarang penghuni surga untuk memakannya, wala mamnu'ah. Begitu juga penghuni surga ketika mereka bersandar di atas dipan-dipannya, mereka juga ditemani dengan pasangan-pasangan mereka. Siapa pasangannya penghuni surga? Hah? Pasangannya penghuni surga siapa? Istri kita di dunia kalau dia beriman dan juga bidadari, ya. Antum pengennya ketika bersandar di atas dipan di surga sama istri antum di dunia apa sama bidadari pengennya? Hah? Sama dua-dua, ya.
Kata Rasulullah kan, bagi penghuni surga likulli wahidim minhum zaujatan. Setiap penghuni surga diberikan 2 istri dari kalangan bidadari. Itu dari kalangan bidadarinya saja 2 ikhwah. Ya. Yang kata Allah Ta'ala, bidadari ini sifatnya lam yatmithunna insu qablahum wala jan. Dalam surah Ar-Rahman itu, bidadari itu nggak pernah sekalipun disentuh oleh jin dan manusia, masih steril itu, ya, nggak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Subhanallah, karena bidadari itu langsung Allah ciptakan, ya. Makanya dia bukan dari perempuan yang ada di dunia dulu, enggak, langsung Allah ciptakan. Makanya nggak pernah disentuh oleh jin dan manusia sekalipun. Dan itu Allah berikan bagi penghuni surga 2 itu, ya, 2 dari bidadari. Berarti kalau kita punya istri yang solehah pun, kita akan ditemani sambil bersandar di atas dipan-dipan dan sofa-sofa tersebut, ya. Makanya subhanallah, di atas dipan dan sofa itu kata Allah dalam surah Yasin ini yang sering antum baca malam Jumat. Inna ashabal jannati liyawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga, mereka dalam keadaan sibuk, ya. Sibuknya ngapain? Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka, fi zilalin alal araiki muttaqi'un. Mereka berada dalam naungan yang indah di surga dan mereka bersandar di atas dipan-dipan mereka. Sudah ditemenin bidadari, ditemenin bidadari, ikhwah, ditemenin istri kita yang di dunia, kita bersandar di surga, ya. Bahkan kata Ibnu Katsir, ya, makna inna ashabal jannati fi syughulin fakihun, sesungguhnya penghuni-penghuni surga itu mereka berada dalam kesibukan. Kalau buka tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan para penghuni surga mereka sibuk memecahkan keperawanan bidadari. Itu kesibukan penghuni surga yang dimaksud dalam ayat ini. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang gak ada bandingannya, ya. Bayangin penghuni surga kesibukannya apa? Nggak ada capek lagi sudah, nggak ada nyangkul lagi di surga, ya, nggak ada kerja berat lagi di surga, sudah tinggal kenikmatan saja, ya. Lihat, penghuni surga sibuk bersandar di atas dipannya cuma untuk memecahkan keperawanan bidadari. Subhanallah, itu kesibukan mereka tuh, ya. Makanya lihat ya, bersandar di atas dipan, dipenuhi makanan dan minuman, ya. Yang makanan penghuni surga itu beda secara kualitas dan kuantitasnya, ya. Allah sebutkan misalnya wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrim mimma yashtahun, ya. Buah-buahan apapun yang mereka pilih, yang mungkin di Indonesia dulu nggak tumbuh, tapi dia minta itu bisa. Pohon apa yang biasanya nggak tumbuh di Indonesia? Pohon zaitun, ya. Ada nggak buah zaitun di Indonesia? Jarang kan? Ya. Buah tin mungkin ada, bisa tumbuh tapi jarang, ya. Kemudian juga beberapa buah-buahan lain yang mungkin di Indonesia nggak pernah ngerasain, tapi dia tahu itu, dia minta di surga dan itu Allah kabulkan, ya. Walahmi thayrim mimma yashtahun, daging-daging burung apapun yang mereka inginkan.
Burung di surga, kata Ibnu Katsir, itu beda dengan burung di dunia. Kalau burung di dunia kan kecil-kecil itu. Tapi burung di surga itu besarnya seperti unta, kata Ibnu Katsir. Bayangin burungnya besarnya seperti unta. Ya. Berarti makan satu saja sudah kenyang gitu. Ya, tapi begitulah kenikmatan yang ada di surga. Belum lagi hidangan yang pertama yang Allah berikan kepada penghuni surga. Awwalu ma'idatin ahli jannah. Hidangan pertama penghuni surga itu, kata Rasulullah, balamun wa nunun. Daging sapi jantan dan juga nunun. Apa itu nunun? Nunun, kata Rasulullah, bagian hati yang melekat pada ikan paus. Antum pernah makan ikan paus nggak? Al-Imam Nawawi ketika menjelaskan kenapa kok hidangan pertama penghuni surga bagian hati yang melekat pada ikan paus, kata Imam Nawawi ini, karena itu makanan yang paling lezat sedunia. Ya, karena itu makanan yang paling lezat sedunia. Tapi sayang nggak ada yang jual ikan paus ya. Padahal kata Imam Nawawi, bagian hati yang melekat pada ikan paus itu bagian yang paling lezat di dunia. Dan itu diberikan kepada penghuni surga. Bahkan hidangan pertamanya itu. Ya, itu yang menjadi hidangan pertama penghuni surga. Maka ini ya, semua kenikmatan-kenikmatan. Jadi ketika mereka bersandar di atas dipan, ya, mereka sambil menikmati makanan dan minuman, sambil menikmati bidadari-bidadari dan pasangan mereka di surga. Kemudian kata Allah, yanzurun. Mereka memandang berbagai kenikmatan-kenikmatan. Apa yang mereka pandang itu, puncak kenikmatan yang mereka pandang adalah mereka melihat wajah Rabb-nya. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri, bahagia. Kenapa? Karena mereka diizinkan melihat wajah Rabb mereka. Dan ini ijma' para ulama. Kesepakatan sudah para ulama. Imam Nawawi mengatakan, ijma' para ulama bahwasannya para penghuni surga, mereka pasti akan melihat wajah Rabb mereka di surga nanti. Makanya kalau ada orang yang menyelisihi, nggak mungkin manusia bisa lihat wajah Rabb-nya, ini adalah menyelisihi ijma', kesepakatan para ulama. Kalau manusia nggak bisa melihat Allah di dunia, iya. Ya, karena dalil sudah kita sampaikan ya di pertemuan sebelumnya, bahwasannya Allah nggak akan bisa dilihat wajahnya di dunia. Tapi ketika di surga jelas sekali dalilnya. Rasulullah juga bersabda dalam hadis Bukhari, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr. Sungguh kalian akan melihat wajah Rabb kalian pada surga nanti sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Jadi jelas sekali sudah. Ya, dan ini pandangan yang sangat nikmat ketika melihat wajah Rabb-nya. Bahkan kata sebagian ulama tafsir, kalau seorang hamba sudah melihat wajah Rabb-nya, dia akan lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasakan. Begitu nikmatnya itu memandang wajah Rabb kita. Dan itu kenikmatan yang sangat agung, yang sangat puncak sudah bagi para penghuni surga. Bisa melihat wajah Rabb mereka. Ya, makanya ini puncak kenikmatannya. Ya, kemudian apalagi yang dilihat oleh penghuni surga yang menjadikan pandangan mereka itu penuh kenikmatan.
Di antaranya mereka juga memandang para penghuni neraka yang diazab oleh Allah. Loh, kok disebutnya pandangan kenikmatan nih, wah? Kalau melihat penghuni neraka diazab, itu yang dilihat apa? Hah? Kenikmatan atau kengerian? Hah? Tapi itu disebutkan ulama tafsir. Di antara pandangan kenikmatan yang dilihat oleh penghuni surga ketika penghuni neraka diazab oleh Allah Ta'ala. Allah abadikan itu dalam surah As-Saffat ayat 51 sampai 60 ya. Tentang dialognya penghuni surga ini dengan dia ketemu lagi temannya yang diazab di neraka. Allah katakan dalam surah As-Saffat, qala qailum minhum inni kana li qarin. Berkatalah salah seorang di antara penghuni surga, dulu aku di dunia memiliki seorang teman. Ya, yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Yang temannya ini orang yang dia imannya masih ragu-ragu atau enggak beriman. Makanya dia meragukan apa yang Allah janjikan. Kata temannya itu, apakah kamu sungguh-sungguh meyakini adanya hari kebangkitan? Ya. Kemudian penghuni surga ini dulu mengatakan, aidza mitna wa kun temannya ini yang dia sudah di neraka tuh, yang dulu ragu dengan hari kebangkitan, dia mengatakan, aidza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamadinun. Apakah bila kita telah mati dan telah jadi tanah dan tulang belulang, kita akan benar-benar dibangkitkan? Ya. Qala hal antum muttali'un. Lihat. Kata Allah kepada penghuni surga ini, maukah engkau ngeliat temanmu dulu tuh yang dia mengingkari hari kebangkitan? Jadi Allah yang kasih ya kepada penghuni surga ini, mau nggak kamu lihat temanmu dulu tuh yang suka mendatangkan keraguan datangnya hari kiamat, kamu lihat tuh dia diazab di neraka. Ya. Maka akhirnya penghuni surga itu pun melihatnya, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Dia lihat itu temannya dulu tuh yang meragukan adanya hari kebangkitan. Di mana dia lihat itu? Fi sawa'il jahim, di tengah-tengah neraka yang menyala. Baru penghuni surga itu mengatakan, qala tallahi in kitta laturdin. Demi Allah, hampir saja temanku ini mencelakakan aku. Ya, karena dia dulu mendatangkan keraguan akan datangnya hari kebangkitan. Ya. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau bukan karena nikmat dari Rabbku, pastilah aku termasuk orang yang juga diazab di neraka ini. Kemudian afama nahnu bimayitin, ya, maka apakah mereka tidak akan mati? Ya, Allah katakan illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya, lihat ikhwah, salah satu pemandangan yang Allah akan berikan kepada penghuni surga adalah dia bisa memandang orang yang diazab di neraka. Kenapa kok disebutnya itu pandangan yang mendatangkan nikmat? Karena dia akan bersyukur. Dia ngelihat, ya Allah, temannya dulu diazab luar biasa di tengah-tengah api neraka yang panas. Maka ketika dia memandang itu muncul apa? Rasa bersyukur. Dan itu pandangan yang dianggap akan membawa kenikmatan bagi penghuni surga tersebut. Makanya lihat, selain pemandangan indahnya surga, taman, kebun, sungai-sungai, ya, yang sudah kita sebutkan, ada sungai susu, sungai madu, sungai khomer, itu kan pemandangan indah itu di surga. Ada pohon-pohon, ya, yang pohonnya itu begitu rindang, ya. Kemudian juga ada pelayan-pelayan,
ya, pelayan-pelayan di surga yang mereka usianya masih belia-belia, muda-muda, ya. Antum kalau didatengin pelayan kan sukanya yang muda apa yang tua? Ya, pelayan di surga itu yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan di surga itu muda-muda usianya, masih belia, dan mereka nggak akan tua. Karena kita pun penghuni surga itu usianya paling sekitar 33 tahun saja. Ya, nggak ada yang tua makanya di surga. Ya, selain pemandangan-pemandangan yang indah itu, ya, Allah berikan pemandangan penghuni surga bisa melihat azabnya untuk penghuni neraka. Berarti 3 ya, pemandangan yang indah yang Allah berikan kepada penghuni surga. Dia bisa memandang segala keindahan yang ada di surga. Yang kedua, dia memandang, ya, para penghuni neraka yang diazab. Yang ketiga, dia memandang wajah Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud alal araiki yanzurun. Mereka bersandar di atas dipan-dipan sofa-sofa mereka sambil memandang berbagai kenikmatan yang Allah berikan di surganya. Ya. Baik, sampai ayat ini dulu ya. Sampai ayat 23 terlebih dahulu. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhal ikhwah yang punya pertanyaan. Naam, tafadhal. Selain manusia, jin itu tahapannya mengalami fase yang sama nggak saat dia mati di alam barzah, terus juga di seperti manusia gitu. Selain jin dan manusia. Selain manusia, jin itu mengalami fase yang sama nggak, mengalami alam barzah. Oh iya. Terus kalau bidadari itu sebenarnya makhluk Allah dari golongan jin, manusia, atau memang ada golongan bidadari? Kalau perempuan pun sama kan dapatnya itu? Sama, dapat bidadara juga. Bidadara. Taib, 2 ya. Iya, jazakallah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, selain jin dan manusia, apakah mereka akan mengalami fase di mana mereka akan mengalami alam barzakh, dibangkitkan di padang mahsyar, ya? Maka wallahu a'lam, selain jin dan manusia, mereka itu kan tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Karena yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah hanya jin dan manusia saja, ya. Yaitu sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka untuk fase alam barzakh itu hanya dialami jin dan manusia saja, ya. Maka binatang enggak mengalami itu. Namun ada dalil yang menyebutkan di padang mahsyar semua binatang-binatang juga dikumpulkan. Karena di padang mahsyar ini kan setiap kezoliman itu Allah akan tuntut, orang yang dizolimi itu akan menuntut kita pada hari kiamat. Termasuk binatang ihwah. Makanya Allah katakan wa idzal wuhushu husyirat. Apabila binatang-binatang itu dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar. Di antara tafsiran para ulama, binatang itu dikumpulkan untuk apa? Supaya binatang yang nggak punya tanduk, dia bisa menuntut binatang yang punya tanduk, karena dia ditandukin terus oleh binatang ini. Subhanallah, sampai binatang ihwa akan menuntut itu kepada binatang yang lain yang pernah zalim kepadanya. Maka kalau untuk fase
di alam barzah, ya. Kemudian melewati jembatan Sirat itu enggak, tapi hanya mereka dituntut di padang mahsyar saja untuk dikembalikan segala kezaliman yang pernah dilakukan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, bidadari itu golongan apa? Wallahu a'lam, tergantung penghuni surganya itu. Kalau penghuni surga itu ternyata dari golongan manusia, diberikan bidadarinya juga dari golongan manusia, sama seperti kita. Tapi kalau yang masuk surga itu dari golongan jin, maka dia juga diberikannya bidadari dari golongan jin. Ya, sesuai kenikmatan. Ya. Hanya saja ada bedanya ikhwah antara bidadari dengan bidadara. Kalau bidadari itu kan langsung Allah ciptakan, hadir. Ya, makanya tadi kata Allah, lam yatmithunna insu qablahum wala jan. Nggak pernah ada yang menyentuhnya sekalipun dari golongan manusia dan jin, karena langsung Allah ciptakan saat itu juga. Adapun bidadara, ya, kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan dalam fatwanya, bahwa bidadara itu ada, hanya saja bidadara itu diambil dari laki-laki dunia, laki-laki yang pernah diciptakan di dunia, kemudian nanti di surga laki-laki itu dimodifikasi wajah dan tubuhnya sesuai keinginan penghuni surga. Ya. Jadi kalau ternyata penghuni surga perempuan ini sukanya sama yang berondong, nanti dibuat seperti itu ya. Ya, sukanya sama yang belia, dibuat seperti itu. Tapi enggak Allah ciptakan langsung, tapi dia diambil dari laki-laki dunia, kemudian dimodifikasi itu tubuh dan wajahnya, itulah yang disebut dengan bidadara. Jadi mereka pun dapat ya, bagi perempuan yang masuk ke dalam surga. Itu bedanya bidadari dan bidadara. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ada lagi ikhwah? Nah, tafadhal. Mar. Dari Kang Hakim, itu katanya kalau di surga nanti jin sama manusia itu tempatnya apa, dampingan atau bagaimana gitu begitu di surganya gitu. Dan kedua kan tadi ada azab kubur ya tadi ya. Nah, kalau saya waktu kecil kan kalau itu ada cerita kalau malam Jumat itu azab kubur itu istirahat itu apa benar itu? Ada istirahat. azab kubur istirahat gitu. Iya, jazakallah khair. Pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, apakah manusia dan jin ya, mereka di surga berdampingan kehidupannya? Wallahu a'lam. Ana belum dapatkan dalil kalau mereka dipisah gitu. Ya, berarti secara umum ya mereka akan digabung antara manusia dan juga jin. Hanya saja yang membedakan kan tingkatan-tingkatan surganya. Ya, surga itu kan punya tingkatan-tingkatan. Yang paling nikmat itu surga Firdaus, surganya para nabi dan rasul, para syuhada, orang-orang soleh, para siddiqin, ya. Maka itu surga yang paling nikmat. Adapun kalau dia ada di tingkatan bawahnya, ya tentu kenikmatannya secara kualitas dan kuantitas juga berbeda. Maka selama tidak ada dalil yang kita dapatkan bahwa jin dan manusia dipisahkan surganya, wallahu a'lam, maka mereka pun akan digabung secara umum. Ya. Yang kedua, setiap malam Jumat azab kubur itu dihentikan. Nah, wallahu a'lam. Ini juga ana belum dapatkan dalilnya. Karena yang namanya azab kubur itu terus menerus. Ya. Sampai kapan? Sampai dibangkitkan hari kiamat, baru berhenti azab kuburnya. Itu bagi orang kafir. Tapi bagi orang muslim yang dia maksiat dan dia dapat azab kubur, maka dia baru berhenti kalau Allah menghendakinya. Jadi semuanya dibawa kehendak Allah Ta'ala. Tapi kalau orang kafir sudah jelas azab kuburnya sampai ditegakkan hari kiamat.
Tapi kalau muslim mungkin diberhentikan oleh Allah, tapi itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Adapun kalau setiap malam Jumat itu diberhentikan, Anda belum dapatkan itu dalilnya. Karena semuanya di bawah kehendak Allah Ta'ala. Ya. Kalau ada dalil yang menyebutkan siapa yang wafat malam Jumat, dia terhindar dari azab kubur, memang ada hadisnya. Walaupun diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Namun memang Syekh Albani menghasankan hadis ini. Man mata yaumal jum'ah, siapa yang wafat dari pada hari Jumat atau pada malam Jumat, waqahullahu min azabil qabr, Allah selamatkan dia dari azab kubur. Ya. Tapi kalau setiap malam Jumat diberhentikan azabnya, maka ini Anda belum dapatkan dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib. Kalau memang tidak ada lagi, kita cukupkan nih kajian kita pada pagi hari ini. Tafsir surah Al-Mutaffifin sampai ayat 23 ya. Kita lanjut ayat selanjutnya di pertemuan selanjutnya insyaallah biidznillahi taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwah semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.